البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang sifat al-haimanah. Apa yang dimaksud dengan sifat al-haimanah ini? Indak ya Aba Sa'id. Nah, makna dari al-haimanah asalnya adalah al-qiyam 'ala syai'. Juga bermakna syahid. Berarti maknanya bagaimana? Bahwasanya di antara sifat-sifat Allah itu adalah sifat al-haimanah. Maksudnya nah itu nama yang di situ sifat al-haimanah diambil darinya, yaitu nama Allah Al-Muhaimin. Di antara nama-nama Allah Al-Muhaimin. Kemudian terkandung di dalam nama Al-Muhaimin ini sifat al-haimanah. Apa maknanya tadi? Itu yang ditanyakan. Setelah kita tahu makna asal, bahwasanya makna asal al-qiyam 'ala syai'. Kemudian juga bermakna syahid. Yaitu yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan apa yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan hambanya. Nah, itu kandungan dari sifat al-haimanah. Al-qiyam 'ala syai', kemudian juga asy-syahid, yang menyaksikan segala sesuatu, nah, dan mengetahui segala sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, sifat berikutnya al-khalqu. Nah, sifat penciptaan. Dan untuk sifat ini afanillah, nah, hampir tidak ada dari manusia yang mengingkarinya kecuali mereka-mereka yang menyombongkan diri. Orang-orang kufar Quraisy, mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pencipta. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Berarti orang-orang kufar jahiliyah, mereka sudah meyakini bahwasanya di antara sifat Allah adalah sifat al-khalqu. Allah Zat yang Maha Pencipta. Nah, dan tentunya kita terlebih lagi wajib meyakini bahwasanya semua yang ada di jagat raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Indak Ridwan. Allahu khaliqu kulli syai'. Nah, Allah adalah Zat yang Maha Pencipta atas segala sesuatu. Baik. Dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala ikhwani fillah, penciptaan yang hakiki, yaitu penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan di sana terkadang Allah Subhanahu wa taala sifat ya fanifillah sebagian makhluknya dengan al-khalq. Nah, sebagaimana isyarat dalam ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, tinggi Allah, maha suci Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik para pencipta. Di sini ada penetapan al-khaliqin, yaitu banyak pencipta. Nah, tapi
penciptaan yang dimaksud di sini, kalau itu adalah makhluk, apakah makhluk menciptakan secara hakiki? Indak ya Rifki? Tidak. Lalu kenapa mereka disebut pencipta? Menciptakan. Nah, mereka hanya membuat sesuatu yang telah ada. Nah, dari penciptaan yang mereka lakukan maksudnya adalah apa? Hanya sekadar mengubah bentuk dari sesuatu yang ada ke bentuk yang lain, atau menyusun dari sesuatu yang ada ke perkara yang lain. Nah, tapi bukan penciptaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Baik. Kemudian sifat berikutnya as-sam'u wal basar. Sifat Maha mendengar dan sifat Maha melihat. Ini juga perkara yang sangat jelas, dalilnya begitu banyak. Di antaranya indak ya arin, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini digabungkan dan banyak penggabungan antara as-sami' dan al-basir. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, dan dia adalah as-sami' al-basir, zat yang Maha melihat dan zat yang Maha mendengar dan zat yang Maha melihat. Dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala pendengaran yang sempurna. Nah, mendengar segala sesuatu yang keras maupun yang lirih, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Demikian pula penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-iradah. Sifat al-iradah ini juga jelas ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan iradah, yaitu berkehendak. Walaupun tidak dinamai dengan apa? Al-murid. Nah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya al-murid, yaitu yang memiliki kehendak, itu apa? Tidak datang dalil menunjukkan bahwasanya lafaz itu merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat iradah sabit berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya apa? Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat iradah. Aba Mujahid. Banyak. Baik. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Nah, wallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah tidaklah berkehendak untuk menzalimi hamba-hambanya, walaupun satu kezaliman tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Yang lainnya, umat, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Yang lainnya, fa'alul lima yurid. Nah, Allah Maha melakukan apa-apa yang dikehendakinya. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan iradah Allah Subhanahu terbagi menjadi dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini. Dan tidak ada kaitannya dengan mahabbah. Tidak ada kaitannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini memang Allah menghendakinya. Ada keimanan, ada kekufuran, ada ketaatan, ada kemaksiatan,
ini masuk dalam iradah kauniyah. Ada musibah, ada kesenangan, dan seterusnya. Nah, dan iradah kauniyah ini yang semakna dengan masyiah. Ya, jadi kalau masyiah itu sama dengan apa? Iradah kauniyah. Taib masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki mesti akan terjadi. Kemudian yang kedua iradah syar'iyyah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perkara-perkara yang Allah cintai. Nah, taib seperti keimanan, keislaman, ketaatan. Nah, iradah syariah ini yang juga bersemakna dengan al-mahabbah. Jadi hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, dari sini kita ketahui perbedaan dua jenis iradah tadi ya, kalau iradah kauniyah mesti terjadinya, sedangkan iradah syar'iyyah ada yang terwujud, ada yang tidak. Nah, kemudian iradah kauniyah tidak ada hubungannya dengan mahabbah. Tapi kalau iradah syar'iyyah, semuanya berhubungan dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Baik. Ini sekilas tentang apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat-sifat itu dinamakan dengan sifat-sifat ulia pensifatannya. Sebagaimana pada poin berikutnya, madza tusamma sifatullah. Nah, dinamakan dengan apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu? Wal jawab sifatuhul ulia. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan sifat-sifat Allah yang al-ulia. Kalau asma Allah asmaul husna. Kalau sifat Allah sifatuhul ulia. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Nah, hal ini diambil dari ayat Al-Fanifillah wa dalilu qauluhu ta'ala walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala al-mathalu yaitu al-wasful a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu sifat-sifat yang maha tinggi fis samawati wal ard, di langit-langit dan di bumi. Demikian pula di ayat surat An-Nahl walillahil mathalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala al-mathalul a'la. Perhatikan kata al-mathal di sini bukan permisalan. Ya, jangan sampai salah karena ini termasuk ayat yang banyak salah kaprah dalam memahaminya. Al-mathal di sini apa? Al-wasfu. Nah, yaitu sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Maksudnya sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada cacat dan celah padanya. Berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Nah, tahim. Barakallahu fiikum.